Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita, tempat ngobrol santai tapi pulangnya mikir. Aku Iis Nurita dan hari ini kita bakal bahas topik yang sering bikin panas kolom komentar, moral, agama, dan kasus sosial. Hari ini ditemani teman aku, yaitu Ladita Anggraini. Halo Ladita. Hai Kak Iis. Halo juga buat semuanya yang lagi nonton di rumah, yang lagi dengerin. Jangan bosan ya dengerin kita berdua. Jangan ketiduran ya teman-teman saat mendengarkan kita diskusi ini. Kalau ketiduran berarti suara aku bikin tenang dong ya kayaknya. Oke. Sebelum masuk ke topik berat, aku mau tanya nih, santai dulu aja ya Ladita. Baik. Kalau dengar kata filsafat, kesan pertama apa sih filsafat itu? Kesan pertamanya ya. Iya. Menurut aku jujur ribet sih Mbak ya. Mikir dan banyak kenapa gitu. Tapi justru itu serunya menurut aku. Baik-baik. Sekarang agak serius dikit ya. Tadi kan santai, sekarang agak serius dikit. Menurut kamu, apa sih filsafat moral itu? Apa ya? Ini kenapa sih kok ngomongin filsafat moral? Ya kan ini apa namanya itu judulnya, temanya sekarang kita akan bahas filsafat, guys. Oh gitu ya. Ya. Menurut aku ya, jadi filsafat moral itu kajian tentang bagaimana manusia seharusnya itu bertindak. Bukan cuma boleh atau enggak ya, kayak gitu bukan. Tapi kenapa boleh dan kenapa enggak. Gitu ya. Berarti orang yang nggak terlalu religius itu bisa bermoral ya? Orang yang religius ya. Itu bisa bermoral apa enggak sih? Menurut aku bisa banget sih selama dia itu punya empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Iya. Jadi, apakah sih moral selalu identik dengan agama? Kenapa moral harus selalu identik dengan agama? Moral identik dengan agama ya. Iya. Menurut aku nggak selalu. Agama itu memberi pedoman moral, tapi filsafat moral mengajak kita untuk menguji secara rasional. Kadang sesuatu itu dianggap benar, tapi ternyata merugikan orang lain. Oh, seperti itu. Ya. Kita masuk ke kasus yang nyata ya sekarang ya. Nyatanya seperti apa? Nyatanya seperti kehidupan kita saat ini. Bisa. Ya, belakangan ini sering ada kasus pelarangan ibadah kelompok tertentu ya. Dengan alasan meresahkan atau menyimpang. Menurut filsafat moral, ini bagaimana sih? Ini tuh problematis ya. Kalau pakai etika kan, setiap manusia itu punya martabat yang sama, Mbak. Melarang orang beribadah berarti tidak menghormati martabat manusia. Seperti itu. Ya. Jadi kalau pelaku merasa tindakannya benar karena membela agama, itu gimana? Itu seperti apa? Coba jelaskan. Niat baik itu tidak otomatis membenarkan tindakan ya Mbak Iis. Filsafat moral menilai niat dan dampaknya itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, berarti merasa paling benar itu berbahaya ya? Merasa paling benar. Katanya kan berarti perempuan ini kan selalu merasa paling benar. Jadi kayaknya perempuan ini berbahaya. Iya. Iya, emang merasa paling benar itu menurut aku nggak baik sih. Apalagi kan banyak ya itu di TikTok itu yang katanya perempuan itu selalu merasa paling benar. Iya. Tapi kayaknya menurut Kak Ladita gimana? Menurut aku ya,
Nggak usah bahas soal perempuan deh ya. Ya udah, kita bahas filsafat aja ya, nggak usah bahas perempuan. Oke. Ya, karena kita itu sama-sama perempuan. Oh iya ya. Oke, lanjut. Jadi ya berbahaya itu iya, berbahaya karena merasa paling benar itu sering bikin kita lupa bahwa kita itu sebenarnya itu manusia gitu. Oh, seperti itu. Gimana Ya, sih jelasnya? Paham kan ya? Iya, paham. Tapi kenapa kok enggak jadi. Kenapa sih Enggak, Mbak, jangan ribet gitu deh ya. Duh ya, filsafat ya ini ya guys, bukan perempuan ya, bukan tentang perempuan ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya guys. Jadi sekarang pindah ke media sosial yuk. Sekarang kan banyak banget orang menghujat, merundung, bahkan menghakimi orang lain dengan dalil agama. Secara moral itu seperti apa? Bagaimana? Menurut saya ini tuh disering sampai Jangan salah grogi ya, banget. Ini tuh sering disebut moral superiority. Oh, iya. Orang merasa itu lebih suci lalu bebas menghakimi, padahal kita itu sebagai manusia dilarang apa ya, dikit-dikit menghakimi orang itu kan gak baik ya Mbak ya. Iya, nggak baik banget itu. Mbak Iis sendiri apa pernah sih dihujat atau dirundung gitu sama teman atau sama apa gitu? Siapa? Semua orang sih kayaknya pernah sih ya mengalami perbuatan seperti itu. Dihujat gitu ya? Iya, pernah lah, pernah. Ya, saya juga pernah seperti itu. Ya, sudah ya jawabannya tadi ya. Sekarang kita kasih pertanyaan selanjutnya ya, guys. Sekarang kalau tujuannya menegur, itu apakah boleh sih, Kak? Gimana? Itu menegur dalam hal apa ya? Kayak tadi tuh ya, merundung atau apa itu ya? Seperti itu. Menegur itu boleh, tapi caranya tuh yang paling penting tuh cara Mbak ya. Karena terkadang itu banyak orang menegur itu caranya salah. Jadi Seperti itu, iya, itu jadi masalah juga. Kalau caranya mempermalukan dan menyakiti, secara moral itu salah menurut saya. Baik-baik. Menurut Mbak Is, apakah juga begitu? Iya, menurut saya juga salah sih ya kalau seperti itu. Ya, jadi kita boleh menegur orang, tetapi cara kita menegur itu harus dengan cara yang benar. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Iya. Ya. Ya udah, sekarang pertanyaan santai nih. Berarti komentar pedas tapi pakai ayat itu belum tentu bermoral ya. Biasanya kan ada ya komentar-komentar pedas tapi pakainya komentar seperti ada ayat Al-Qur'an surat berapa gitu kan ya. Itu gimana menurutnya? Seperti Pak Ustadz kayak gitu ya Mbak ya. Iya, Iya, ayat itu bukan tameng buat menyakiti orang sebenarnya. Menurut saya nggak usah lah kayak gitu membawa ayat-ayat yang apalagi sampai kayak menurut Mbak Iis tadi kan seperti ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Jangan deh. Apapun itu jangan melibatkan ayat kalau mau menyakiti Berkomentar pedas. Iya, menyakiti orang Tapi apalagi kayaknya kalau berkomentar pedas dengan dalil-dalil atau ayat-ayat itu kayaknya bukan ustadz deh ya. Itu ustadz palsu, ustadz-ustadzan kali ya. Kalau seperti itu ya. ya lebih ke anak-anak yang tidak mempunyai moral mungkin ya, bisa disebut seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita diskusi moral ya. Niat versus dampak. Sekarang temanya seperti itu, guys. Ngeri banget ya ini Iya, obrolan. niat versus dampak, guys, begitu temanya. Aku mau lempar pertanyaan reflektif ini. Lebih penting niat baik atau dampak baik sih? Gimana menurutnya? Dua-duanya itu penting. Niat baik tanpa pertimbangan dampak bisa jadi kekerasan. Dampak baik tanpa niat baik bisa jadi manipulatif. Seperti itu. Ya, baik-baik. Kalau harus memilih yang mana? Kak? Kalau Mbak Is memilih yang mana coba? Yuk, memilih pacar atau siapa ya?
Memilih yang mengusahakan aja deh. Oh iya iya iya. Aku tak memilih dampak aja deh ya, karena moral hidup di ruang sosial bukan cuma di hati kita. Seperti itu ya. Terima kasih. Berarti yang paling penting itu niat ya. Maksudnya berarti yang penting itu niat, itu kurang cukup. Kalau pentingnya niat itu kurang cukup atau bagaimana? Yang penting niat, itu Ya, kurang yang cukup penting gitu ya. Kurang. Kalau yang penting niat deh, ya kurang cukup itu menurut aku, karena dunia itu nggak hidup dari niat tapi dari tindakan. Seperti itu. Iya ya, baik-baik. Jadi sekarang ada tema yang lain ya ini guys. Banyak sekali dong temanya. Ya, ini teman-teman udah pada tidur apa gimana nih? Jangan bosen ya guys. Jangan ya. bosen-bosen ya guys. Kalian harus dengerin kita diskusi dulu guys. Baru itu boleh tidur nggak apa-apa deh. Sekarang jangan kacangin kita berdua ya. Ya, karena itu nggak enak. Kacangin itu nggak enak banget. Ya, tema selanjutnya itu toleransi dan moral di masyarakat majemuk. Kayaknya aku nggak bisa deh mbak. Kok kayak gitu Masa nggak sih bisa temanya? sih? Kayaknya bisa. Soalnya Kak Ladita ini mahasiswa ya. Mahasiswa mapel filsafat moral. Kan sudah ada ya filsafat moral. Sudah, Kayaknya lanjut. Ya, udah lanjut, ilmunya Mbak, ya. lebih tinggi daripada saya guys. Ini guys. Sama, sudah ayo lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya ya guys. Kita lanjut. Indonesia itu beragam ya. Indonesia itu beragam ya. Banget itu Ya. sangat beragam Indonesia kita ini. Ya, ya. Jadi menurut filsafat moral lagi nih. Menurut filsafat moral, nilai paling penting itu apa? Nilai paling penting itu adalah toleransi dan empati ya guys ya di Indonesia yang beragam ini. Tadi kan toleransi dan empati ya katanya Kak Ladita. Terus apakah toleransi itu berarti menyetujui semua hal? Jawabannya adalah tidak. Toleransi itu menghormati hak orang lain, bukan membenarkan semua pandangannya. Baik, seperti itu ya guys. Toleransi itu berarti menyetujui semua hal itu tidak benar kata Kak Ladita ya. Iya. Jadi capek ya hidup rukun itu? Menurut Kak Ladita gimana? Hidup rukun itu capek apa gimana? Sebenarnya hidup rukun itu ya nggak capek sih. Kan rukun itu indah ya, menurut saya pribadi. Tapi ya ada sih titik capeknya, tapi lebih jauh capek konflik daripada rukun. Jadi rukun itu indah, capek juga sih sebenarnya, tapi konflik jauh lebih capek. Baik-baik, terima kasih Kak Ladita. Terus gini, aku mau agak personal dikit ya, Kak Ladita. Kak Ladita pernah nggak sih kamu ngalamin atau lihat langsung kejadian yang bikin kamu mikir, ini katanya demi agama, tapi kok rasanya nggak bermoral, itu seperti itu, gimana? Kalau aku nggak pernah mikir gimana ya? Kayaknya manusia semuanya Mikir, katanya filsafat itu tidak berhenti mikir Kak. kalau aku capek ya berhenti mbak. Iya. Tidur ya? Enggak bercanda ya guys, biar nggak serius-serius terus. Pernah sih, biasanya di lingkungan sekitar, entah itu di sekolah atau media sosial, kadang orang merasa paling benar, tapi lupa cara menyampaikannya. Ya, baik-baik. Kalau boleh jujur ya ini, kamu itu lebih sering kesel atau sedih sih lihat kasus kayak gitu? Kayaknya aku sedih setiap hari deh, enggak. Lebih ke sedih, karena agama yang harusnya menenangkan, malah jadi sumber konflik. Kan gimana ya mbak ya, nggak seharusnya agama itu jadi sumber konflik. Ya, benar sekali. Ya, karena menurut saya agama itu sangat-sangat menenangkan, apalagi agama saya. Ya, itu sangat menenangkan ya. Agama Islam itu sangat menenangkan guys, katanya. Islam kan?
Iya lah Mbak, masa Iya Islam. Aku kira Islam KTP. Enggak ya, Islam beneran ya. 100%. 100% kita Islam, guys. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kamu kesel apa enggak sih ini? Sebenarnya capek sih. Saya barusan Kesel apa kesel? Iya, capek maksud saya ya. Ini maklum lah ya, aku orang Jawa jadi kesel, capek ya, kayak anak kabupaten. anak kabupaten, guys. Jadi gini lah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya apa? Nunggu capeknya hilang dulu. Ngopi dulu nggak bisa ya ini? Ngopi bisa. Gimana? Enggak lanjut aja. Oh, lanjut aja ya ya. Lanjut ya pertanyaannya ya, guys. Sekarang gini. Apakah rasa paling benar itu wajar secara manusiawi? Rasa paling benar ya. Ya, itu wajar secara manusiawi atau bukan? Sebenarnya wajar. Rasa paling benar itu wajar, tapi berbahaya kalau nggak dikontrol. Jadi kita tuh tetap harus ngontrol meskipun itu wajar. Disitulah filsafat moral itu berperan, Mbak. Karena buat ngerem ego kita juga. Soalnya Gitu ya. soalnya kalau kita nurutin ego kita itu benar-benar nggak baik. Ya emang nggak baik. Nanti imbasnya ke orang lain juga kalau kita nurutin ego kita ya. Iya, Kita jadi- juga harus perasaan orang lain harus kita jaga juga. Jangan Betul. nurutin ego aja. Ya, jadi kita tuh sebaiknya jangan selalu merasa paling benar. Ya. Ya. Netizen, moral dadakan dan agama. Apa? Apa sih? Ya maaf. Blank ya guys tadi. Ini mau bahas netizen gitu ya? Ya maaf Oke, ya guys, nggak apa-apa. maaf ya. Ya oke. Netizen kalian mau dibahas ini sama Mbak Is gimana? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa ya? Netizennya udah tidur apa belum ya ini ya? Mau dibahas soalnya kalian harus dengerin ya. Kita bahas. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya sudah siap Kak Ladita Belum. untuk menjawabnya? Belum, nunggu pacar saya dulu datang. Kita bahas netizen loh ini ya. Kita bahas netizen dikit ya sekarang. Kenapa ya banyak orang tiba-tiba jadi ahli moral di kolom komentar? Gimana? Mbak Is pernah ya jadi ahli moral di kolom Nggak pernah komentar? sih, aku nggak pernah jadi netizen yang julid-julid itu nggak pernah. Mereka itu banyak yang jadi ahli moral. Aduh, kok belibet gini ya? Ini kayaknya Kurang udah kopinya capek. ini, nggak dikasih apa-apa sama Bu Is, gimana? Ya nanti nggak beliin ya guys, mau apapun nanti. Udah ya, oke. Tapi kita selesaikan diskusi kita dulu guys. Soalnya Ya. pendengarnya nungguin. Keburu ngantuk ya? Iya kalau nanti kalau Dita ngopi dulu, makan dulu kan kasihan yang dengerin podcastnya. Betul, Kita betul. selesain podcastnya dulu aja. Ya, betul. Mereka itu ngerasa paling aman karena mereka di balik layar. Makanya mereka itu berani jadi ahli moral. Padahal moral itu diuji justru saat kita punya kuasa, termasuk kuasa berkomentar. Tapi menurut aku sebaiknya kita itu harus jaga juga sih dalam berkomentar. Jangan seenaknya gitu. Iya, Jaga jari kita ini guys. Jari kita ini harus dijaga biar nggak ngeluarin komentar-komentar yang buruk. Menyakiti hati orang lain gitu Ya, guys. betul. Jangan jadi ahli moral yang tidak baik. Ya, begitulah pesan dari Kak Ladita ya guys. Kalian harus mendengarkan. Selanjutnya ini ya. Kalau menurut filsafat moral, dosa nggak sih komentar jahat itu? Kok jadi ngomongin dosa ya ini? Aku kok jadi Ya, takut. dosa apa enggak sih netizen-netizen yang ngeluarin komentar-komentar pedas itu gimana? Ya kalau Menurut filsafat moral. Ya kalau komentarnya pedas ya tetap dosa Mbak. Ya karena kan kata-kata itu bisa melukai sama dalamnya sama tindakan. Bahkan Ya, biasanya itu kata-kata dalam komentar-komentar netizen itu lebih sakit ya. iya daripada tindakan. Iya karena Iya. mereka itu kadang itu
Ya nggak kadang. Emang kalau terlalu pedas mereka tuh tanpa mikir gitu, langsung aja ceplas-ceplos ngomongin yang nggak bener kayak gitu sampai-sampai menyakiti hati orang lain. Ya ya baik. Ya memang gitu ya guys. Dosa guys kalian guys. Kalau berkomentar yang buruk-buruk, awas kalian dosa lo ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut kamu, kenapa anak muda sekarang kadang alergi kalau dengar ceramah soal moral? Ceramah. Kok ceramah sih, Mbak? Apa ya jawabannya? Mungkin karena sering disampaikan dengan cara yang menghakimi, bukan memahami. Simple sih. Seperti itu ya. Sebentar ya. Aku mau ada pertanyaan lagi tentang netizen tadi ya. Ada yang Ada lagi ya? Ya, Ketinggalan? ada yang ketinggalan nih pertanyaan aku, guys. Kita balik ke tema netizen tadi yang berkomentar pedas ya, guys. Berarti scroll sambil nyinyir itu juga perlu etika ya? Iya bener dong, Mbak. Itu perlu etika banget. Etika jempol. Iya ya, perlu etika banget guys, kalian guys. Ya, apapun itu, etika itu harus tetap ada dalam diri kita. Ya, Maupun baik-baik. kita bertindak atau berkomentar di media sosial, kita harus pakai etika. Iya, ya. Kita lanjut ya guys. Jadi apakah filsafat moral bisa jadi jembatan antara agama dan generasi muda? Menurut Kak Ladita gimana? Kalau jembatan antara Bu Iis sama dia gimana ya? Kayaknya udah putus jembatannya Kak. Aduh, Kenapa udah, anjir? jangan topiknya jangan diganti aku Kak. Aku jadi sedih nanti. Oh, gitu. baik. Jawabannya adalah bisa banget bisa. Filsafat moral ngajak dialog, bukan doktrin sepihak. Ya baik. Berarti moral itu bukan soal ceramah panjang ya Kak? Ceramah, Iya. ceramah agama kali Mbak yang panjang. Nah ini ceramahnya Mbak ke pacarnya ini. Panjang banget kayaknya. Gak cukup itu untuk beberapa buku kalau itu. Ya, ceramah panjang soal moral ya. Kadang justru soal contoh kecil sehari-hari sih kalau moral itu kan banyak tuh, apalagi di lingkungan sekitar kita. Iya baik. Sekarang gini, aku mau lempar pertanyaan reflektif cepat ya Kak ya. Jangan cepat-cepat, jangan. Oh iya, kita apa? Aduh. Duh ini udah ngantuk ya? Kakak ngantuk kamu enggak sih? Kan nggak ada kopinya. Pengen tidur sih sebenarnya, capek banget soalnya tadi habis acara aku langsung ke sini tuh ditelepon sama mbaknya tadi. Aduh, ya effort banget berarti kakaknya guys. Oke, sekarang aku mau kasih pertanyaan kakaknya lagi guys. Menurut kamu, orang baik itu yang taat aturan atau yang peduli sesama? Orang baik itu adalah pacar saya. Oh, begitu. Coba pacarnya. Pak Is juga baik kok. Enggak bercanda. Kalau menurut aku, orang baik itu bukan cuma yang taat aturan, tapi yang benar-benar peduli pada sesama. Aturan itu penting sebagai panduan, tapi aturan itu sifatnya umum dan kaku. Iya. Oke. Umum dan kaku. Sementara manusia itu punya kondisi yang beragam, Mbak. Kadang ada situasi di mana taat aturan secara kaku justru bisa menyakiti hati orang lain. Seperti itu ya Kak. Ya, dalam filsafat moral ada pandangan bahwa moralitas itu hidup di relasi antar manusia. Jadi, ketika kita dihadapkan pada pilihan antara patuh aturan atau menolong orang lain, empati dan kepedulian jadi penentu penting. Orang yang hanya taat aturan tanpa empati bisa saja terlihat benar sebenarnya ya, tapi belum tentu mereka itu bermoral. Seperti itu. Ya, sebaliknya
Kepedulian pada sesama menunjukkan bahwa kita memahami esensi dari moral itu sendiri, yaitu menjaga kemanusiaan. Seperti itu. Ya baik, aku setuju banget sih sama yang kamu bilang Kak tadi. Kadang kita tuh terlalu fokus ke aturan sampai lupa kenapa aturan itu dibuat. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, aturan itu kan harusnya melindungi manusia, bukan malah bikin manusia tersakiti, ya kan Kak? Ya, betul banget. Dan yang kamu bilang soal empati itu kena banget Kak. Karena empati itu nggak bisa ditulis di buku aturan. Tapi terasa banget di kehidupan nyata. Menurut aku, di situ moral jadi hidup, bukan cuma teks. Seperti itu, Kak. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apakah orang bermoral itu pasti religius, Kak? Orang bermoral pasti religius. Jawabannya adalah menurut aku orang bermoral itu tidak selalu harus religius, tapi idealnya orang yang religius itu bermoral. Banyak orang yang mungkin tidak terlalu menonjol dalam praktik keagamaan, tapi punya kepekaan moral yang tinggi, seperti jujur, adil, dan peduli terhadap orang lain. Dalam filsafat moral mengajarkan bahwa moralitas itu bisa lahir dari rasionalitas dan empati manusia. Artinya, nilai moral bisa tumbuh dari kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain dan setiap tindakan kita punya konsekuensi. Namun, ketika seseorang mengaku religius tapi tindakannya justru menyakiti, menghakimi, atau merendahkan orang lain, disitulah muncul kontradiksi antara iman dan moral. Jadi Mbak Iis, agama seharusnya memperkuat moral, bukan menggantikannya atau bahkan meniadakannya. Gitu ya guys. Oh, seperti itu ya, Kak. Ya, ini menarik banget ya. Karena sering banget orang nyamain moral dengan simbol agama, guys. Padahal yang kamu sampaikan tuh kayak ngingetin kita bahwa moral itu kelihatan dari sikap, bukan dari label. Aku juga kepikiran, mungkin masalahnya bukan di agamanya, Kak, tapi di cara kita memahami dan menjalankan nilai-nilai itu. Karena harusnya agama itu bikin kita lebih lembut, bukan lebih mudah menghakimi. Ya, seperti itu ya. Sekarang Dulu. ngopi. Nanti aja Kak, nanti aja ya kita ngopinya. Masalahnya nggak dikasih apa-apa nih guys, gimana? Capek kan ya? Iya nanti Kak, Kakak mau apa aja insya Allah ya. Insya Allah. Di sini rame guys tempatnya. Iya. Ini banyak motor, nanti kalau berisik mohon maaf banget ya. Mohon maaf ya guys. Kita kasih pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ladita ya guys. Nanti langsung kita ngopi ya. Baik, oke. Mana sih yang lebih berbahaya? Orang jahat atau orang baik tapi fanatik? Yang lebih berbahaya adalah mantan Bu Iis. Aduh, maaf ya mantan saya, jangan ada yang mendengarkan ya. Ini cuma apa ya? Bingung ya? Cuma candaan buat agar dia tidak mengantuk guys. Soalnya nggak ada minuman sekarang. Orang jahat atau orang baik tapi fanatik? Iya. Apa ya? Bingung guys. Menurut aku orang baik tapi fanatik justru lebih berbahaya. Orang jahat biasanya kan sadar bahwa tindakannya itu salah, atau setidaknya tahu bahwa apa yang dia lakukan bisa diperdebatkan. Tapi kalau orang baik yang fanatik merasa dirinya itu selalu benar dan tindakannya itu selalu suci. Gitu. Dalam konteks filsafat moral, fanatisme menutup ruang refleksi. Ketika seseorang tidak lagi mau mempertanyakan tindakannya sendiri, maka moralitas berhenti bekerja.
Fanatisme sering membuat orang membenarkan kekerasan, diskriminasi, atau intoleransi dengan alasan yang terdengar mulia, seperti demi kebaikan, terus demi agama kayak gitu. Disinilah bahaya itu besar, bahaya besar itu muncul, Mbak. Ya, karena kekerasan dilakukan tanpa rasa bersalah. Dan ketika moral sudah kan belibet lagi. Dan ketika moral sudah tidak disertai rasa ragu dan refleksi, itu maka kemanusiaan yang jadi korbannya. Seperti itu ya. Jujur, bagian ini agak bikin merinding ya Kak ya. Karena memang yang paling serem itu ketika orang melakukan kekerasan sambil merasa dirinya itu sedang berbuat kebaikan, guys. Dan aku ngerasa ini relevan banget sama kondisi sekarang. Fanatisme itu kayak mematikan dialog ya. Begitu orang merasa paling benar, ruang untuk empati itu langsung hilang. Oke. Kalau moral diringkas satu kata itu gimana, Kak? Berikan kata ringkasan satu kata aja tentang moral. Satu kata. Ya Iya. udah Kak, moral aja. Itu kan sudah satu kata ya. Buat aku maksudnya gimana ya, Kak? Ya, Enggak satu. sekarang Kakak. Itu bahasa mana, Kak? Sekarang itu bahasa apa ya, guys? Itu bahasa Jawa, guys. Kamu harus bisa melihat saya berbahasa Jawa, guys. Agar kamu juga bisa berbahasa Jawa kayak aku. Baik. Enggak bisa deh kayaknya kalau satu kata. Kalau satu kata kan ya udah moral gitu. Oh gitu ya. Iya, satu kata aja, Kak. Buat aku moral itu bisa diringkas mungkin dalam kata tanggung jawab. Gitu, Kak. Iya ya. Diringkas dalam kata tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita terhadap orang lain. Moral bukan hanya soal apa yang kita yakini benar, tapi sejauh mana kita berani bertanggung jawab atas dampak dari keyakinan itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, kita tidak hidup sendiri, Kak. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Nah, dengan menyadari tanggung jawab itu, kita akan lebih berhati-hati, lebih empatik, dan tidak mudah menghakimi. Dan menurut aku, disitulah inti dari filsafat moral. Mengingatkan manusia bahwa kebebasan selalu datang bersama dengan tanggung jawab. Ya, seperti itu ya, Kak. Tanggung jawab itu sederhana ya, Kak. Tapi berat banget maknanya, karena gampang ngomong benar dan salah, tapi susah buat bertanggung jawab atas dampaknya. Aku suka bagian kamu bilang bahwa kebebasan selalu datang bareng tanggung jawab itu, Kak. Kayaknya ini juga pengingat buat kita semua, guys, bahwa moral itu bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi soal hidup bersama orang lain, seperti itu. Sekarang ini penutupan deh, Kak. Aku kayaknya lihat Kakak udah mau mau minum kopi, guys. Mau pengen ngopi-ngopi santai, guys. Jadi kita penutupan aja ya sekarang. Terakhir, satu pertanyaan penutup. Ada pesan kamu buat generasi muda soal moral dan agama, Kak Ladita? Kalau untuk pacar aku yang lagi LDR boleh nggak ya? Boleh. Buat pacarnya yang LDR boleh. Satu kata. Oh, apa? Satu pertanyaan. Gimana sih? Enggak, ini cuma ini ya guys, iklan. Apa ya? Pesan ya ini. Iya, pesan. Buat generasi muda di luar sana, guys. Pesannya jangan berhenti beriman, tapi juga jangan berhenti berpikir. Agama tanpa moral bisa keras, moral tanpa empati bisa dingin.
Ya, kalau dirangkum satu kalimat gimana, Kak? Dirangkum lagi ya, padahal Iya. udah berpesan tadi. Rangkum terus, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini yang terakhir kok, Kak. Tenang aja. Baik. Dirangkum. Moral adalah tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Ladita. Pesannya sangat berguna banget buat kita ya, guys. Terima kasih banyak. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan aku, Iis Nurlita. Pamit. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya, guys. Ini Kak Ladita mau undur diri juga, guys. Terima kasih semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan bosan ya, nanti kalian harus nonton kita lagi. Ya, semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, guys. Ya. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bye.